Katanya ini adalah produk gagalnya Samsung. Emangnya kenapa sih? Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Samsung Galaxy A53 yang katanya ini adalah produk gagalnya Samsung karena banyak orang yang gak suka sama handphone ini. Tapi sebenarnya gue cukup penasaran sama handphone yang satu ini dan apakah kira-kira handphone ini layak nih dipakai di tahun 2024. Nah, buat lo yang penasaran sama handphone yang satu ini, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Beberapa orang bilang kalau handphone ini pas saat launching itu overpriced dengan harganya yang 6 jutaan. Tapi kalau lo perhatiin harganya itu emang standar dari Samsung A series, khususnya seri A5 ini. Well, tapi saat ini lo bisa ngedapetin handphone ini dengan harga cuman 3 jutaan aja untuk varian secondnya. Kemudian buat isi dalam boxnya, seri A53 ini udah ngikutin jejak flagshipnya Samsung yang lain yang nggak ngasih kepala charger. Jadi isinya cuman handphone, buku manual, sama kabel data aja. Ada beberapa orang juga bilang kalau handphone ini tuh gagal karena desainnya yang terlihat nggak ada perubahan dibanding seri A52. Punya bentuk frame kamera mengotak dengan setup 4 kamera di bagian belakangnya. Tapi kalau lo perhatiin backdoor dari A53 itu dibuat rata sama framenya yang ngasih feel pegang itu berasa mewah. Meskipun materialnya masih pakai polikarbonat di hampir semua bodinya, tapi ini ngasih feel yang solid banget. Nggak ada area yang berasa tipis atau feel body yang nggak rapet. Meskipun terkesan monoton desainnya, tapi gue pribadi suka karena kelihatan punya ciri khas. Sedangkan untuk desain bagian depannya juga gue bisa terima karena ngasih kesan luas pas mandangin layarnya berkat kamera depan yang dibuat punch hole. Untuk bezelnya sendiri kalau menurut gue terlihat hampir simetris ya. Meskipun seperti biasa untuk dagunya punya bezel yang lebih tebel. Tapi sejauh gue mandangin layar di handphone ini, gue nggak keganggu sama bentukan bezelnya ini. Layar Samsung Galaxy A53 ini menggunakan panel kebanggaan Samsung, yaitu Super AMOLED 16 juta warna dengan luas 6,5 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel. Selain itu layarnya juga punya refresh rate sebesar 120Hz yang bikin scrolling di layarnya ini makin menyenangkan. Gak lupa juga kalau layarnya ini udah dilapisin Corning Gorilla Glass 5 yang terbukti meskipun handphone ini yang gue pegang ini adalah second, tapi gue nggak nemuin goresan di layarnya. Buat lo yang sering beraktivitas di luar rumah juga handphone ini masih bisa diandelin karena selain emang AMOLED itu enak dipandang di luar ruangan, layar Galaxy A53 ini punya kecerahan yang cukup tinggi di 800 nits. Untuk urusan layar ini gue sama sekali nggak ada kendala, nyaman dan enak banget dilihatnya. Terus gimana nih sama performanya? Masih enak nggak kalau dipakai di tahun 2024 ini? Sebenarnya yang jadi salah satu keluhan netizen dan bilang ini adalah produk gagal nggak lain nggak bukan karena Galaxy A53 ini pakai prosesor Exynos, yaitu Exynos 1280 5G. Sebenarnya konfigurasinya ini menurut gue emang udah lumayan banget. Jadi Exynos 1280 5G ini terbagi menjadi dua klaster, yaitu 2x2,4 GHz Cortex A78 dan 6x2 GHz Cortex A55 untuk efisiensi dayanya. Sedangkan buat RAM, Samsung Galaxy A53 ini punya RAM sebesar 8GB dengan pilihan storage 128 dan 256GB. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, Samsung Galaxy A53 ini berhasil mendapatkan skor AnTuTu sebesar 481.175 poin menggunakan AnTuTu versi 10 dengan 3D Bench Lite. Sedangkan untuk Geekbench 6, skor yang didapat ini ada di 979 poin untuk single core-nya dan 2101 untuk multi-core-nya dengan stabilisasi CPU sebesar 92% selama pengujian 15 menit. Ada yang gue keluhin sebenarnya sama handphone ini saat dipakai main game. Jadi di sini gue main 3 game, yaitu Mobile Legends, Asphalt 9 dan juga Genshin Impact. Untuk Mobile Legends entah kenapa ya settingannya itu mentok cuman di frame rate tinggi dengan grafis ultra. Awalnya sih ya gue mikirnya itu belum optimal aja nih gamenya buat Exynos 1280. Tapi ya kali ini kan udah lebih dari 1 tahun handphonenya, masa sih belum dioptimalisasi? Tapi biarpun begitu, ya gamenya bisa berjalan dengan sangat lancar. Gak ada kendala sama sekali, karakternya bisa dikontrol dengan baik, dan selama kurang lebih 14 menit gue mainin game ini, rata-rata yang didapat itu ada di 58 sampai 59 fps dengan suhu yang tercatat berkisar 32 sampai 34 derajat Celcius. Lanjut ke game yang kedua, yaitu Asphalt 9. Untuk game yang satu ini settingan 60 fps-nya bisa kebuka dan bisa dimentokin sampai high quality grafis. Seperti yang bisa lo lihat kalau gamenya ini berjalan dengan sangat lancar di Samsung Galaxy A53. Selama kurang lebih 10 menit gue main game ini, FPS rata-rata yang didapat itu ada di 57 fps dengan suhu handphone yang tercatat ada di 34 sampai 35 derajat Celcius. Game terakhir yang gue mainin di handphone ini adalah Genshin Impact. Untuk game yang satu ini settingan default yang dikasih ada di low dengan frame rate 30 fps.
Gue nggak ngerubah settingan grafisnya dan cuma naikin frame rate-nya aja jadi 60 fps. Selama kurang lebih 8 menit gue mainin game ini, frame rate yang didapat itu ada di 27 fps dan sesekali turun ke 14 fps kalau kondisi grafisnya yang di render itu emang banyak kayak pas lagi battle. Dengan suhu yang tercatat antara 35 sampai 36 derajat Celcius. Dengan catatan gue maininnya di ruangan ber-AC dengan suhu kurang lebih 25 derajat Celcius. Sebenarnya ini sih yang bikin gue itu tertarik buat bahas Samsung Galaxy A5 III. Kayak yang lo tahu kalau gue itu bikin video cuman pakai kamera handphone aja. Jadi Samsung Galaxy A5 III ini punya setup 4 kamera di bagian belakangnya dengan konfigurasi yang cukup lengkap. Untuk kamera utamanya punya resolusi 64 megapiksel dengan bukaan f1.8 yang udah punya OIS. Selain itu ada lensa ultrawide yang bakal berguna banget nih buat lo yang suka foto pemandangan dengan resolusi 12 megapiksel yang punya bukaan f2.2. Untuk dua lensa lagi punya resolusi masing-masing 5 megapiksel baik lensa makro dan lensa depth sensor. Sedangkan untuk kamera depan Samsung Galaxy A5 III ini punya setup single selfie kamera aja dengan resolusi ada di 32 megapiksel dengan bukaan f2.2. Yang keren dari kamera ini, baik kamera depan ataupun juga kamera belakang sudah bisa rekam video 4K up to 30 fps. Di sini juga kalau dilihat fitur kameranya cukup lengkap. Jadi hal yang bisa lo lakuin di kamera Samsung Galaxy A5 III ini cukup lengkap ya. Kayak lo bisa ambil foto pakai mode Pro, video Pro juga bisa. Ada juga fitur single take yang dimana lo bisa ambil beberapa foto dan video cuman sekali pencet aja. Ada mode night, food, panorama, makro, super slow motion biasa dan juga hyperlapse. Meskipun handphone ini punya beberapa pendekatan ke arah handphone flagship, tapi fitur video portrait atau director's view itu belum tersedia. Jadi director's view itu yang bisa rekam video pakai kamera depan dan juga kamera belakang. Untuk hasil fotonya sendiri itu terlihat khasnya Samsung banget ya. Warna yang dihasilkan itu bagus, detailnya cukup tajam dan dia bisa ngebedain ya antara objek dengan backgroundnya. Gue suka sih sama hasil foto dari Samsung Galaxy A5 III ini dan entah kenapa ya di otak gue itu hasil foto dari handphone middle end-nya Samsung itu justru lebih baik dari seri flagship-nya mereka. Tapi itu di otak gue aja ya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Samsung Galaxy A5 III. Ya, ini direkam di resolusi paling mentoknya dia, ada di 4K 30 fps dan dia sama ya kayak si A5 2S kemarin yang kalau misalkan ngerekam 4K dia bisa pindah-pindah lensa nih. Nah, ini gue pindahin lensanya ke lensa ultrawide 0,5 kayak gini. Ya, gue jalan kaki aja, nggak pakai gimbal, dipegang pakai tangan aja handphonenya. Jadi pas lagi ngerekam 4K 30 fps dia bisa pindah-pindah lensa kayak gini. Nah, ini gue pindahin lagi ke lensa yang wide aja ya. Kalau tadi ultra wide, sekarang yang wide aja dan dia bisa di zoom juga. Ya kayak gini, dia bisa di zoom juga dan ini adalah sampel audio dari Samsung Galaxy A5 III seperti ini. Ya. Oke, yang kerennya juga ini dia untuk kamera depan bisa rekam resolusi 4K juga ya teman-teman. Ini resolusinya gue pakai yang 4K seperti ini dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 cm sampai 50 cm. Dia pick up-nya seperti ini untuk pick up suaranya. Kita coba untuk lihat HDR-nya ya. Ini posisinya oke, kayak gini. Ini gue tengah hari bolong banget, jam 12 siang banget ini. Ya, kayak gini. Harusnya sih masih ada biru-biru awannya ya, langitnya ya, tapi di sini dia nggak gitu kelihatan juga untuk HDR. Mungkin saking terangnya kali ya, jadinya agak sedikit sulit untuk membedain warnanya gitu. Tapi kayak gini aja, jalan kaki nggak pakai gimbal, dipegang pakai tangan aja. Habis bahas kameranya, yang mau gue ceritain lagi dari handphone ini adalah konektivitasnya. Percuma kan, handphone bagus tapi kalau konektivitas dan interface-nya itu kurang. Semenjak seri A5 2S ke atas, seri middle end-nya Samsung itu udah pakai jaringan 5G, baik seri A3 atau seri A5-nya mereka. Nah, nggak terkecuali di Samsung Galaxy A5 III ini yang juga udah punya konektivitas 5G. Tapi sayang emang, konektivitas 5G di negara kita tercinta ini masih belum merata. Jadi sinyal yang sering gue dapet di handphone ini ya cuman 4G plus aja kebanyakan. Selain itu, untuk Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth versi 5 untuk kestabilan koneksi antar device dan lebih cepat koneksinya juga. Untuk Wi-Fi juga sudah dual band dan udah punya NFC juga. Tapi sayang, untuk jack audio di sini sudah dihilangkan. Itu makanya kemarin pas gue ngebahas Samsung Galaxy A5 2S, gue bilang dia adalah handphone Samsung 3 jutaan paling komplit.
Tapi biarpun begitu masih ada USB Type-C 2.2 yang udah support OTG juga. Oh ya, hampir lupa juga kalau Galaxy A53 ini punya fitur IP67 ya, jadi bisa diajak main air. Meskipun saran gua sih jangan ya, apalagi handphone second kayak yang gua pegang sekarang. Terus gimana nih buat daya tahan baterainya? Mengingat dalam paket penjualannya nggak dikasih kepala charger, jadi saran gue pas lo ngebeli handphone ini langsung beli charger aja yang support pengisian hingga 30 watt karena Samsung Galaxy A53 ini punya fitur pengisian daya cepat hingga 25 watt. Sedangkan untuk baterainya, gue ngerasa Exynos 1280 ini agak sedikit boros daya ya. Meskipun bisa bertahan seharian handphonenya, tapi gue ngerasa kayak nggak seirit handphone lain dengan kapasitas baterai 5000 mAh di harga yang sama. Cuman menurut gue sih udah cukup ya. Dengan harganya yang sekarang udah 3 jutaan, menurut gue handphone ini masih layak banget dipakai di tahun 2024 ini. Terlebih Samsung juga menjanjikan update OS hingga 4 tahun sejak handphone ini dirilis di tahun 2022 lalu. Yang artinya lo masih bisa pakai handphone ini paling enggak 2-3 tahun ke depan. Untuk OS yang gue pakai sekarang juga udah Android 14 dengan One UI 6. Jadi meskipun termasuk handphone lawas masih bisa nih nikmatin OS terbaru. Entah kenapa sih ya banyak orang bilang handphone ini adalah handphone gagalnya dari Samsung. Mungkin penyebabnya karena masih pakai prosesor Exynos. Tapi menurut gue itu sih cuman masalah mindset aja. Terus selama gue pakai handphone ini ya aman-aman aja kok. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Samsung Galaxy A53 kira-kira layak nggak sih kalau dipakai di tahun 2024 ini? Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Samsung Galaxy A53. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue, tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.